Audio Jungle. Timnas saat ini bisa dibilang kualitasnya agak naik turun. Mau bagaimana lagi karena adanya satu dan beberapa alasan. Jangankan jadi juara tingkat di level Asia Tenggara, dalam beberapa kualifikasi pun kadang tidak masuk. Jadi bukan hal yang aneh kalau semisal peringkat Indonesia di FIFA jadi turun bukan main. Meskipun timnas sekarang prestasinya naik turun, siapa sangka dulu Indonesia juga pernah melaju pada Piala Dunia. Bahkan negara kita tercinta ini jadi yang pertama mewakili Asia dalam perhelatan akbar sepak bola itu. Bukan hanya itu, bahkan sampai negara seperti Hungaria dibuat kewalahan ketika harus melawan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah sepak bola Indonesia di Piala Dunia FIFA. Yuk mengenang timnas 1938 yang sering kita lupakan itu. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan sejarah sepak bola Indonesia di Piala Dunia FIFA. Berikut ini adalah catatan hasil timnas Indonesia pada Piala Dunia FIFA. Piala Dunia FIFA adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim sepak bola putra, anggota Federation International The Football Association FIFA, badan pengatur sepak bola dunia. Kejuaraan ini telah digelar setiap 4 tahun sekali sejak turnamen pertama pada tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Akhir Januari tahun 2018, kabar baik diterima Indonesia. FIFA selaku badan sepak bola tertinggi dunia resmi mengastai Hatu, An Hong Chin, Jack Samuel, Suwarto Sudarmanji, Anwar Sultan, dan Kapten tim Ahmad Nawir. Tim Hindia Belanda langsung berhadapan dengan tim kuat Hongaria di Stadion Prodong pada tanggal 5 Juni 1938. Hasilnya seperti tercatat dalam sejarah, tim sepak bola Hindia Belanda sekarang adalah Indonesia dicukur 6-0 oleh Hungaria. Menurut catatan resmi FIFA, para pemain Hindia Belanda sebagian besar berusia sekitar 25 tahun. Mereka kelahiran antara tahun 1912 dan 1900. Bintang Hungaria pada saat itu Georgi Sarosi dan Gyula Senler masing-masing mencetak sepasang gol. Dengan kekalahan tersebut, perjalanan Hindia Belanda di Piala Dunia langsung terhenti mengingat turnamen saat itu menggunakan sistem gugur. Hungaria berhasil mencapai partai final walaupun akhirnya kalah di tangan Italia dengan skor 2-4 dan Italia keluar sebagai juara dunia pada tahun 1938. Kegagalan Hindia Belanda tersebut menjadi berita utama media Sumatera Post. Mereka mengutip laporan radio Han Hollander yang memberitakan bahwa Hindia Belanda memang kalah dari segi permainan dari Hungaria. Sebelum kembali ke Hindia Belanda, skuad sempat melakukan pertandingan persahabatan melawan Belanda. Pada 26 Juni 1938, bermain di Stadion Olimpik Amsterdam, Hindia Belanda kalah dengan skor 2-9 di hadapan 50.000 penonton yang memenuhi stadion. Keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 diakui sebagai keikutsertaan pertama wakil benua Asia. Keikutsertaan negara Asia di Piala Dunia baru kembali terwujud 16 tahun setelah itu, ketika Indonesia melakukan debut pertandingan internasionalnya selepas meraih kemerdekaan melawan Singapura. Tan sempat terpilih sebagai kiper tim nasional Indonesia untuk Asian Games 1951 di India, sebelum digantikan Maui Saelan akibat cedera. Pemain Hindia Belanda lainnya, Frans Ming, diduga meninggal dalam tragedi tenggelamnya kapal Yunyo Maru pada September 1944. Pada Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya meski kedaulatan Indonesia baru diakui oleh pemerintah Belanda pada
27 Desember 1949. Sejak saat itu, keberadaan LIVU tidak ada lagi. Induk organisasi sepak bola diambil alih secara penuh oleh PSSI yang resmi bergabung dengan FIFA pada 1952. Sejak saat itu, PSSI dan Indonesia merajut mimpi untuk kembali tampil di Piala Dunia. Hingga saat ini, mimpi tersebut belum terwujud nyata. Memang sejatinya sebuah rekor tersendiri bagi Indonesia yang bisa melaju di kancah Piala Dunia. Namun demikian, ini menjadi PR buat kita bersama. Pasalnya sejak 1938 itu tak sekalipun kita mengirimkan timnas di perhelatan akbar sepak bola itu. Masih ada kesempatan, asal kita mau sama-sama maju. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua khususnya berkenaan dengan pembelajaran. Jaga selalu kesehatan, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Jangan lupa like, share, berikan saran dan kritik di kolom komentar sebagai bahan penyempurnaan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, salam olahraga.